Amalia Putri, mahasiswi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madurai. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PKKN Nusantara 2021, yaitu aktualisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Lamongan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak sekali kebudayaan, mulai dari tari boran, tari ngancak, tari caping, tari silir-silir, dan juga tari mayang madu. Di kebudayaan yang ada di Kabupaten Lamongan, saya ingin mengangkat tari mayang madu, tari yang memiliki ciri khas khusus yaitu filosofi perjalanan agama Islam di Kabupaten Lamongan. Tari ini sangat kental nuansa Islaminya karena di sini menceritakan kegigihan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten Lamongan. Dan juga tari ini diiringi musik gamelan dan juga rebana yang semakin menunjukkan nilai-nilai religius dari tari mayang madu ini. Sunan Derajat menggunakan media ini bukan tanpa alasan loh, karena pada zaman dahulu di Kabupaten Lamongan masyarakatnya mayoritas menganut agama pendahulu, yaitu agama Hindu dan Buddha yang masih dalam naungan Kerajaan Majapahit. Tari mayang madu merupakan hasil kreativitas seniman asli Lamongan yaitu Arif Ansori dari Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan pada tahun 2005. Selain sebagai pengingat perjalanan Sunan Derajat, tari mayang madu juga digunakan sebagai media edukasi agar masyarakat senantiasa mengingat ajaran Sunan Derajat untuk selalu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, sholat sebagai bidang agama, dan masih banyak perintah agama lainnya. Kalian tahu nggak kenapa tari ini dinamai tari mayang madu? Kalau belum tahu, yuk simak video setelah ini. Nah, teman-teman semua, ini nih tari mayang madu, tari khas dari Kabupaten Lamongan. Teman-teman nikmati dulu ya. Nanti Ervina akan jelaskan bagaimana tari mayang madu ini menjadi filosofi perjalanan agama Islam di Kabupaten Lamongan. Nah, ini nih teman-teman, tari mayang madu, tari khas dari Kabupaten Lamongan. Teman-teman kalau nontonnya sambil memahami makna kalimat yang digunakan sebagai instrumen tari mayang madu ini, sedikit banyak akan menggambarkan kenapa sih tari ini berbeda dari tari-tari yang lainnya. Nah, tadi kan Ervina sudah bertanya ya, teman-teman tahu nggak kenapa tarian ini dinamai mayang madu? Nah, singkatnya begini, Sunan Derajat atau yang disebut dengan Raden Qasim telah sukses dan memimpin dengan baik masyarakat, akhirnya diberi gelar dari Sultan Demak, Sunan Mayang Madu. Nah, dari sini nih awal nama Mayang Madu dimulai. Tidak hanya nama dan musik pengiring yang bisa menunjukkan bahwa tari ini merujuk pada identitas tari Islami loh, tapi tata busana dan gerak dalam tari kental akan identitas tersebut. Ada 5 adegan yang masing-masing memiliki makna berbeda. Yang pertama, salam, yang memiliki makna jika bertemu seseorang, hendaklah bertegur sapa, sebagaimana salam sebagai wujud doa keselamatan. Yang kedua, sholah, merupakan ajaran Sunan Derajat yang bermakna manusia adalah makhluk sosial yang harus saling berbuat baik dan tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, tetembangan yang dilanturkan adalah tembang yang bermakna rukun Islam ada 5 dan sebagai muslim wajib untuk selalu memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, puji-pujian yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat baik dan menunjukkan keesaan Allah sebagai pencipta. Yang terakhir, menembah, mempunyai makna sebagai wujud syukur karena telah mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Sunan Derajat, yaitu agama Islam. Sebelumnya, by the way, Ervina belum mengenalin ya siapa Sunan Derajat sendiri. Nah, Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya Raden Qasim. Kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat khususnya menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Beliau juga mendirikan pesantren Dalem Dhuwur. Untuk
teman-teman yang ingin mengunjungi makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat Jalan Raya Pos Anyar Panarukan dari Kota Lamongan dapat ditempuh 50 menit dengan kendaraan pribadi loh. Adapun nilai-nilai Islam dalam tari Mayang Madu diantaranya yang pertama nilai ketakwaan, yang kedua nilai keimanan, dan yang ketiga yaitu nilai ketaatan. Keren sekali ya tari Mayang Madu ini. Tari Mayang Madu kalau menurut Ervina bukan hanya sebagai filosofi perjalanan agama Islam di Kabupaten Lamongan, tapi bisa menjadi media edukasi dan juga salah satu bentuk kekayaan kebudayaan yang ada di Kabupaten Lamongan. Nah, syarat akan ilmu dan juga nilai historis bukan? Yuk kita kembali menghidupkan kebudayaan yang ada di negara kita tercinta ini, khususnya di daerah sekitar kita, sebagai bentuk aktualisasi dan juga implementasi sebagai warga negara yang baik dan juga generasi yang peduli akan kekayaan negaranya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum